Selamat malam, shalom semuanya. Mari lambaikan tanganmu dan katakan shalom sambil kita bertepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, bersyukur Tuhan Yesus selalu baik dan sangat baik buat kita. Kembali kita dipertemukan dalam ibadah raya yang kedua, sore menjelang malam dengan kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, yang mengasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah raya yang kedua ini. Boleh jadi karena kita mengundang kuasanya hadir di sini melawat setiap kita. Tundukkan kepalamu, naikkan syukurmu kepada Tuhan, kita berdoa. Menikmati hari ini sampai detik ini, kami berdiri di rumah-Mu Tuhan. Kami menyatakan rasa syukur, rasa bangga. Kami berkata hanya Yesus yang layak kami puji. Hanya Yesus saja yang layak kami muliakan. Hanya Yesus saja yang layak kami agung-agungkan. Tidak ada yang lain dalam hidup kami yang senantiasa ada menyertai sepanjang hidup kami. Hanya Kristus Yesus Tuhan. Sore hari ini Bapa kami datang dengan rasa terima kasih. Karena kami mau menikmati hadirat Tuhan di rumah-Mu ini Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau berkata layaklah Engkau dipuji. Biar mulut kami penuh dengan puji-pujian, mulut kami penuh dengan pengagungan bagi-Mu ya Bapa. Berdaulat di tengah-tengah kami, ambil alih ibadah kami sore menjelang malam ini. Boleh jadi karena Engkau ada di tengah kami melawat kami. Lawatan Tuhan senantiasa kami nanti-nantikan. Berkaryalah Roh Kudus di tempat ini. Ambil alih ibadah kami, ibadah yang kedua Gereja Betel Indonesia Jemaat Betani Tonsea. Boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali orang-orang yang selalu diberkati Tuhan. Yang kami sembah siang dan malam hanya Engkau Yesus. Yang kami puja-puja hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yang mengakui kedaulatan Yesus, mari tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Oh, terima kasih Tuhan. Bersama kita mau lakukan pujian ini. Yesus kami puja, kami
sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan katakan Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuita tamu, katakan kami menyembah Tuhan. Sembah dan puji nuita tamu, sembah dan puji nuita tamu. Yesus Tuhan adalah, sembah dan puji, sembah dan puji nuita, sembah dan puji nuita, sembah dan puji, sembah dan puji nuita tamu. Yesus Tuhan ada, oh sembah dan puji nuita tamu Tuhan, sembah dan puji nuita, kami menyembah, dan puji nuita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Biar kita mau menikmati setiap hadirat Tuhan di tempat ini. Kita mau menikmati setiap lawatan Tuhan di tempat ini. Kita mau percaya dan yakin bahwa Dia ada di sini. Yes, kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah sebagai Raja. Yes, glory, haleluya. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan sekali lagi berkata, katakan Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tanganmu, Yesus Tuhan adalah. Lebih lagi kita berkata-katakan sembah bagi Dia. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah. Lebih lagi berkata-katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena kami mengagumi Engkau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus yang kami sembah. Penuhi tahta-Mu. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lagi kita mau berkata-katakan sembah dan puji penuhi tahta. Kami menyembah Puji penuhi tahta-Mu. penuhi tahta-Mu Tuhan. Puji Penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Dia Raja. Yesus Raja. Yesus Raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang hidup. Dia berkuasa untuk selamanya. Dia berkuasa. Dia yang layak disembah. Yesus yang layak dipuja. Untuk selama-lamanya hanya Kau yang selalu kami sanjung Tuhan. Kau yang berdaulat. Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Oh, kemuliaan bagimu. Kejayaan hanya bagimu Tuhan. Yang layak kami sanjung untuk selamanya. Yesus Kau ajaib. Yesus Kau mulia. Engkau agung. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Glory. Glory Tuhan. Mulia namamu ya Allahku. Mulia namamu ya Rajaku. Terima kasih Tuhan. Oh, Shadabadababa ya
Oh Jesus, yes Lord, Kau yang termanis Tuhan, pujian kami bagimu Bapa, sembah kami hanya bagimu Yesus. Kau yang layak dipuji, senap nafas kami bagimu, hanya bagimu Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Senap nafas kami menyembah, meninggikan nama Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang mulia, nama yang penuh kasih, nama yang penuh sayang. Dialah Alfa dan Omega, Yesus yang awal dan yang akhir. Terpujilah namamu Tuhan. Oh haleluya, kami tak dapat balas setiap kebaikan Tuhan, tapi ini kami Tuhan, ini kami Bapa, kami datang sujud menyembahmu. Glory, glory, Hosanna, Hosanna, Hosanna batakana bana bana mayasi, kita batakama baba 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 yasana bana bana mayasi, kindila lava yasande. Oh terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya ya Bapa. Kami berkata kami kagum kepadamu, kami kagum akan karyamu bagi kami. Oh haleluya Jesus. Bapak Ibu yang diberkati, mari sambil perlahan kita bangkit berdiri. Kita mengakui bahwa kita telah kagum-kagum kepada Dia. Hormat akan Engkau, ku kagum. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Yang terkagum kepada Tuhan katakan, ku kagum. Hormat akan Engkau. Ini kebanggaan kami Tuhan. Dengan mulut kami berkata kami kagum kepadamu Tuhan. Kau Allah
lagi katakan ku kagum hormat. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lagi kita mau berkata, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Sekali lagi kita mau berkata, oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Engkau. Haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang rindu sama-sama memuji lebih lagi, sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Haleluya. Mari orang-orang yang selalu mengasihi Tuhan, tepuk tangannya lebih lagi antusias buat Tuhan mana. Haleluya. Tuhan Yesus baik, bahkan teramat baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Begitu besar kasih Allah dalam hidup kita, sehingga Dia akan memberkati keturunanmu. Haleluya. Yang percaya, mari kita mau berkata pujian ini. Begitu besar kasih Allah pada kita, kepada kita. berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia
ragu untuk mengikuti Tuhan, melayani, mengasihi Tuhan, amin. Yang setuju tepuk tangannya lebih kencang lagi, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus baik, haleluya. Mari sambil kita bertepuk tangan lebih lagi. Sama-sama kita mau berkata, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau apa? Walau banyak rintangan, amin. Dan badai pun menerjang, jangan ragu lagi untuk selamat. Lagi katakan, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu Tuhan. Walau apa saudara? Walau banyak, yes. Dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamat. Mari berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Oh, Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Hey, tiada ku, haleluya, untuk mengikut-Mu Yesus. Kami tidak pernah ragu untuk ikut Yesus, untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamat. Mari berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal pribadi-Mu Tuhan. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, Yesus. Amin. Yesus jalan kebenaran. Bagi orang yang percaya, sama-sama katakan, Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Oh, Engkau jalan kebenaran dan Dia memberi hidup yang kekal orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Setiap kami mengakui hanya Yesus ada dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, kami mau berkata, hanya Yesus yang kami cinta. Hanya Yesus yang selalu kami kagumi. Tidak ada yang lain yang memberikan kami kekuatan sampai saat ini. Kami berkata hanya Yesus Kristus Tuhan. Ini pujian dan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Yes. Ku tetap cinta, ku tetap cinta.
setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yang mencintai Tuhan, mana tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan? Oh, ku tetap cinta. Haleluya, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Oh, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Oh, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan, kami persembahkan seluruh hidup kami bagimu Tuhan. Seluruh hidup, yes. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yang mengasihi Tuhan katakan terlalu banyak. Sambil kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, haleluya. Yang Tuhan telah beri, oh, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup kami bagimu Tuhan. Seluruh hidupku, oh, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau berkata
cinta, biar kami tetap cinta, biar kami tetap mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu dalam hidup kami tanpa Yesus kami tidak ada apa-apanya. Bersyukur kami naikkan pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Malam hari ini kalau kami sudah dipuaskan lewat pujian sembah kami rindu puaskan lebih lagi akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapak Pendeta David Kamagi akan menjadi saluran berkat bagi kami malam hari ini. Pakai dia Tuhan, biar dia menjadi saluran berkat malam hari. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan nyatakan atas hidupnya ketika dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Urapi dia selalu, kuduskan, sucikan dalam nama Yesus Kristus. Kami mau sambut kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, shalom. Selamat malam, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Dahsyat luar biasa, amin. Haleluya. Hari-hari ini cukup kuat ya anginnya. Angin apa? Angin topan, angin barat, angin selatan. Ya, luar biasa ya. Ya, bersyukur kita bisa hadir di malam hari ini ya dengan sehat kuat, amin. Ya, haleluya. Sudah lama tidak melayani dari keyboard langsung pindah ke sini ya. Jadi agak penyesuaian gitu ya. Tadi dengar Kak Stefan MD 2, 3, 1. Masuk 3, masuk 2. Itu maksudnya kunci chord ya. Tapi pas di sini udah nggak ada MD lagi, udah nggak ada headset, jadi menyesuaikan ya. Haleluya. Nah, puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan di Ibadah Raya 2 ini ya kita masih membahas tentang revival di dalam keluarga ya. Jadi tema di dalam bulan Juni ini itu bulan keluarga. Ya. Di bulan Juni ini juga cukup banyak liburnya ya, bersama-sama dengan keluarga. Jadi sangat tepat tema untuk revival di dalam keluarga ya. Silakan slide-nya langsung saja ya. Nah, kalau kok langsung di slide ini, slide 1. Udah mau tutup ini. Slide-nya dipindah. Ya, di close dulu baru di presentasi lagi. Ya, tadi di Ibadah Raya 1 ya, Bapak Gembala ya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dampak kesalehan dan didikan orang tua ya. Nah, kalau yang sekarang ini versi junior. Kalau tadi pagi versi senior, sekarang versi junior ya, dari anak. Karena saya sudah punya anak juga ya. Kalau tadi Papa ya atau Bapak Gembala sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari konteks ayah gitu ya. Yang sudah senior di bagian ayah sudah jadi opah gitu. Udah ada 4 cucunya, tapi kalau di foto ini baru 2. Ya, berarti nanti mesti bawa kumpul ulang ini. Bawa foto berempat gitu ya. Nah, kalau saya konteksnya ya saya sebagai seorang ayah ya, sebagai seorang ayah dan rindu membagi kebenaran firman Tuhan ini dari sudut pandang anak dan ayah gitu ya. Dampak kesalehan dan didikan orang tua yang terdapat dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai yang ke-5. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Ya, sudah ada juga di Videotron. Mari kita semua bangkit berdiri, kita membaca 3 kebenaran firman Tuhan ini, 3 ayat di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai yang ke-5. Hitungan ketiga kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike,
dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sama-sama katakan amin. Amin. Ya, demikian pembaca Alkitab kita firman Tuhan di dalam 2 Timotius ini, ya. Next. Nah, latar belakang dari kitab 2 Timotius ini, ya, ini merupakan surat yang ditulis oleh Paulus di penjara, ya. Dan Timotius adalah rekannya. Ya, kita bisa lihat gambaran secara singkat dari 2 Timotius 1, ya, sampai 2 Timotius 4, ya, di sini menunjukkan bahwa kondisi Paulus sementara di penjara, ya. Di penjara, dan memang Paulus sudah mendekati ajal hidupnya, ya. Karena di kondisinya di penjara ini sungguh anggap tragis, tetapi dia masih bisa menulis surat kepada siapa? Rekan pelayanannya, ya. Dia masih peduli dengan pelayanan gereja di mula-mula pada zaman itu. Next. Ya, ini gambaran singkatnya perjalanan bagaimana Paulus di penjara menulis surat kepada Timotius, ya. Dan ini di bawah pemerintahan rezim Kaisar Nero, ya. Di Kaisar Nero ini begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh gereja mula-mula. Karena apa? Karena ada kepercayaan metodologi Yunani di saat itu, ya. Dan selain itu, ya, di sini dicatat bahwa kondisi Paulus itu sangat mengenaskan. Ia dirantai dan diperlakukan seperti penjahat. Kenapa seperti penjahat? Karena orang-orang di zaman itu menganggap dia mengajar sesat begitu. Masa percaya kepada manusia yang mati di kayu salib dan menyelamatkan seluruh umat manusia? Itu sangat bertentangan dengan kepercayaan metodologi Yunani, orang-orang Romawi saat itu, yang lebih percaya kepada dewa Zeus, ada patungnya, ya. Bahkan mereka bilang bahwa matahari itu adalah dewa, bulan ada dewa juga, ya. Kalau bulan apa ya? Kalau di Cina bilang luna gitu, ya. Lunar, ya. Luna, dewa bulan gitu, ya. Kalau dewa laut Poseidon gitu. Jadi ada apa ya? Ada dewa-dewa yang dipercayai oleh mitologi Yunani, ya. Sehingga ketika Paulus memberitakan Injil, percaya kepada manusia, Yesus yang mati di atas kayu salib menebus umat manusia, sehingga dia digolongkan sebagai seorang penjahat, ya. Dan konteks yang kita baca si Timotius, next, ya. Konteksnya si pemuda ini yang melayani Tuhan, Timotius, itu sedang melayani sebagai seorang pemimpin juga, ya, pemimpin jemaat di Efesus, ya. Ia menghadapi tantangan berat berupa penganiaya jemaat. Jadi Timotius sendiri sebagai seorang pemuda yang melihat bahwa ada penganiayaan. Bagaimana orang-orang Kristen zaman itu dilempari batu, ditangkap, dimasukkan dalam penjara, ya. Dan bukan sekedar penganiayaan jemaat, tetapi ada juga ancaman ajaran-ajaran sesat yang mulai menyusup di dalam gereja, ya. Lebih mempercayai kepada patung, lebih percaya kepada dewa-dewa, bukan lagi kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, ya. Sehingga di dalam seluruh kitab Timotius ini, ya, ada tujuan Paulus di situ, yaitu next, mendorong si Timotius ini, seorang yang muda, agar tetap berani dan tidak malu bersaksi tentang Kristus meskipun harus menderita, ya. Ini kita pahami konteks kitab Timotius ini, ya. Kemudian tujuan Paulus yang kedua meminta Timotius untuk mencari dan melatih orang-orang lain yang dapat dipercayakan pelayanan untuk mengajarkan kebenaran, memberitakan Injil, melaksanakan amanat agung Tuhan. Di Matius 28, karena itu beritakanlah Injil, ya. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu mengingatkan Timotius untuk tetap berpegang teguh pada ajaran yang sehat dan melawan setiap ajaran-ajaran sesat. Ini konteks pembacaan kita, ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana Timotius, seorang pemuda ini, dihimpit dengan ajaran sesat, penganiayaan jemaat, dan begitu banyak,
ya, tantangan yang harus dihadapi Timotius. Nah, konteksnya bagaimana dengan sekarang? Ya, apakah kita di luar sana ketika kita keluar gereja ada tentara yang lalu lalang? Tidak ada. Kita bebas di kota Manado ini, bebas. Tetapi yang menjadi tentara-tentara itu siapa? Coba next. Dan kita di zaman sekarang yang jadi tentara adalah apa? Kesibukan. Ya. Tawaran-tawaran dunia ini yang membuat anak-anak kehilangan figur orang tua dan pendampingan rohani yang intim di rumah. Konteks kita sekarang, iblis bukan bekerja lagi melalui para penjajah. Ya, kita dijajah 350 tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang. Kita merdeka 1945 dan kita yang hidup di zaman sekarang, ya, serangan kita itu berbeda, bukan lagi tentara-tentara Romawi atau ajaran-ajaran tentang dewa-dewa, tetapi apa? Di bagian ini. Iblis berusaha menyerang di bagian figur bapa, figur orang tua. Sehingga apa? Generasi selanjutnya akan menjadi generasi yang rusak. Kesibukan membuat anak-anak kehilangan figur orang tua. Ya, bapak-bapak kerja, ya, pergi pagi, pulang malam, pergi di saat anak tidur, pulang di saat anak tidur juga. Ya. Jadi saat liburan anaknya lihat, ini siapa Kang? Ini ngarepe papa. Ah, tanya pernah lihat. Ya. Nah, kalau sudah konteks seperti itu bahaya gitu ya. Kemudian apa lagi? Pendampingan rohani yang intim di rumah, ya. Berapa banyak kita sudah disibukkan mencari uang tetapi kita lalai dalam pembinaan rohani di dalam rumah. Sehingga anak-anak kita sudah tidak ada lagi figur orang tua, ya. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Jadi next, tanpa bimbingan aktif orang tua. Nah, ini teknologi. Ada yang namanya algoritma internet, ya. Sadar nggak Bapak Ibu ketika buka YouTube mengakses satu video, video yang ditawarkan selanjutnya itu ada kaitannya, benar nggak? Ya, kalau saya lagi suka-sukanya ini, lagi hobi mancing ini, mancing mania, ya. Ketika lihat orang lagi mancing gitu ya di YouTube, maka video selanjutnya yang akan ditawarkan YouTube apa? Yang berkaitan dengan mancing. Ya, Bapak Ibu yang suka masak akan ditawarkan apa? Tentang masak. Ya. Begitu juga dengan anak-anak Bapak Ibu ketika menyukai sesuatu, ya. Algoritma internet ini akan tanpa disadari membentuk moral dan pola pikir anak bukan lagi firman Tuhan. Ya. Jadi sering-seringlah klik di short YouTube Bapak Ibu ayat-ayat firman Tuhan, kata-kata motivasi yang berkaitan dengan firman Tuhan. Ya. Jadi gampang cara mengetahui apa yang disenangi Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu sekarang atau suami istri. Tinggal pinjam HP-nya, buka YouTube-nya. Lihat apa yang sering dibuka. Nah, kamu ketahuan kan? Nah, buka apa yo? Ya, itu algoritma internet. Ya, jadi terkadang gadget ini lebih mengetahui apa yang kita suka daripada pasangan kita. Ya, internet ini, gadget ini, ya, lebih pintar, lebih mengetahui apa yang anak-anak kita suka daripada kita sendiri. Ya. Ini suatu kemudahan yang sebenarnya yang menjadi tantangan di zaman sekarang ini. Ya. Jadi bukan lagi kita dijajah oleh orang Romawi, ya, tapi habis baterai. Tapi konteks kita sekarang, kita hati-hati. Ini bisa menjadi penjajah, ini juga bisa menjadi berkat juga bagi kita. Ya.
Nah, di dalam tantangan ini, next ya, Paulus melihat iman Timotius bukan muncul secara tiba-tiba. Itu ada proses di dalamnya, ya. Bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan diwariskan melalui kehidupan neneknya Louis dan ibunya Eunike. Jadi dalam perkembangan zaman ini, ya, kita sementara diproses oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, diproses untuk apa? Lebih berhikmat lagi di dalam menjadi seorang orang tua. Ya. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca, Paulus melihat ternyata Timotius bisa kuat bukan karena Paulusnya, tetapi oleh siapa? Nenek, oleh orang tua. Ya, neneknya Louis dan ibunya Eunike. Ya, bagian ini menunjukkan bahwa kesalehan dan didikan rohani orang tua memiliki dampak yang luar biasa. Katakan amin. Setiap kita tidak usah berpikir terlalu tinggi, ingin menjadi membawa dampak bagi kolom 7, golongan Tentempangan, bagi Minahasa Utara, bagi Sulawesi Utara, enggak usah berpikir terlalu tinggi. Berdampaklah dulu bagi anak-anak Bapak Ibu. Katakan amin. Ya. Itu memiliki suatu hal yang luar biasa. Nah, kita akan belajar bersama-sama, ada 3 poin di sini. Bagaimana didikan orang tua, next, membawa dampak yang luar biasa. Yang pertama adalah dampak yang luar biasa itu didapati dari teladan iman. Ya. Ini ada satu foto, ya. Kalau tadi Papa sudah cerita, ya, sharing bagaimana pelayanan diawali dari, ya ini foto ya, di gereja yang sangat-sangat lama. Ya, ayo mana Papa mana Mama situ. Mana Bapak Gembala, Ibu Gembala. Sempat diubah oleh AI ini, soalnya fotonya agak kabur. Saya suruh coba buat HD. Ya hasilnya begini ya, ada yang berubah ya. Nah di sini kalau cari saya nggak ada ini ya. Saya yang pegang kamera soalnya. Kalau Moses ada ini ya, di bawah. Colin lagi digendong Mama. Saya yang pegang kamera lah ya. Ya ini menunjukkan apa? Teladan iman. Ya, saya bersyukur. Saya percaya setiap pribadi kita ada berkatnya masing-masing. Dan berkat yang saya rasakan di dalam Tuhan itu adalah dilahirkan di dalam keluarga yang melayani Tuhan. Di dalam keluarga yang sudah melayani Tuhan dari sejak saya kecil. Ya, sehingga begitu banyak teladan iman yang saya pelajari dari orang tua saya, dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Ya, di ibadah satu Pak Gembala sudah menyampaikan begitu banyak kesaksian, ya, bagaimana teladan iman, percaya kepada Tuhan terhadap masa depan, ya. Sudah berkali-kali disaksikan bagaimana saya bisa kuliah, ya. Kuliah S1 free, cuma bayar 1 juta. Dan itu muncul karena saya berpikir begini, aduh Papa dan Mama lagi banyak pengeluaran ini. Saya nggak mau jadi anak yang menyusahkan. Ya. Jadi akhirnya saya bilang cuma keluar 1 juta. Papa dan Mama nggak usah khawatir. Ya. Karena kita mau kuliah palingan Papa dan Mama cuma keluar 1 juta. Itu yang terucapkan tanpa saya mengetahui ternyata biaya kuliah itu cukup mahal. Ya, mahal sekali. Ya, S2 saya itu biayai sendiri. Ya, biaya sendiri dipotong dari gaji. Ya. S2 di UPH ambil magister komputer. Dan di situ saya baru sadar ternyata biaya kuliah itu mahal. Ya. Ada sekitar 60-an juta yang harus dikeluarkan. Ya. Dan ya itu iman. Ketika saya menyampaikan, saya melihat bahwa teladan iman yang sudah ditunjukkan oleh orang tua, itu saya nikmati, ya saya tuai begitu ya. Dan saya percaya saya akan tabur juga kepada siapa? Kepada anak saya. Bukan anak saya secara jasmani, tetapi anak saya secara rohani juga. Ya, kita dipercayakan Tuhan 2 anak, anak jasmani dan anak rohani. Ya, katakan amin. Anak rohani adalah siapa? Ya, orang-orang yang dekat dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang lebih mudah, ya, yang bertemu tidak kebetulan bertatap muka berbagi kesaksian dengan
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itu anak-anak rohani yang harus kita berikan teladan iman. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 5a menyampaikan sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Ya, next. Jadi di sini Rasul Paulus memuji iman Timotius yang murni. Ya, ini hasil tuaian dari siapa? Dari orang tuanya. Ya, karakter ini lahir karena ia melihat keteladanan yang nyata dari ibunya Eunike dan neneknya Louis setiap hari di rumah. Iman yang tulus itu tidak dibuat-buat. Ya, jangan sampai ya anak-anak kita tegur, jangan berbohong. Tiba-tiba ada tukang hutang datang di rumah. Dek, kalau lihat om hitam-hitam bakumis, kong cari pak mama, bilang mamanya ada di rumah ya. Bilang mama ada pergi arisan. Ada abah ambil uang for mau bayar utang. Oh iya mah. Nah, padahal kita sampaikan ke anak kita jangan berbohong. Ketika tukang hutang datang apa yang terjadi? Mana tuh mama? Mana tuh ibu apa? Jangan sampai salah nama. Ibu A aja ya. Salah nama ada yang tersinggung lagi. Mana tuh ibu A? Ya. Anaknya jawab apa? Tadi mama bilang mau pergi arisan kata. Ada keluar. Ya. Akhirnya anak kita udah mulai berbohong di situ. Ya. Nah, apakah itu teladan rohani yang bisa kita wariskan ke anak-anak kita? Ya. Kita sudah menyampaikan jangan berbohong tetapi kita sendiri berbohong. Jangan pegang-pegang HP tapi kita sendiri banyak pegang HP. Jangan ini, jangan itu tapi bagaimana? Apakah kita menunjukkan iman yang tulus ikhlas itu kepada anak-anak kita? Ya. Di mana? Di rumah. Ya. Bukan iman yang hanya diucapkan saat ibadah. Ya, iman itu bukan iman yang tulus ikhlas itu bukan ketika kita berada di gereja bilang hal-hal yang baik saja, tetapi iman yang bekerja nyata dalam sikap kita juga. Ya, sikap kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tutur kata kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling susah adalah bagaimana cara menyelesaikan konflik sehari-hari. Bagaimana kita menyelesaikan masalah suami dengan istri. Ya. Apakah ego kita masih lebih tinggi? Ya. Kita menyelesaikan dengan kekerasan atau kita menyelesaikan konflik itu dengan marah-marah, membanting pintu, membanting piring, ya, melempar piring. Nah, penyelesaian konflik itu harus diteladankan bagi anak-anak kita. Kenapa anak-anak kita mungkin menjadi begini, menjadi begitu? Ya karena mereka melihat kita yang menyelesaikan konflik yang salah dengan cara yang salah. Ya, sehingga next ada kata moto like father like son. Bagaimana seorang ayah ya begitu juga model anaknya gitu ya. Every good tree make good fruits ya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik ya. Like father like son ya. Papa saya, Bapak Gembala ya saya juga melayani Tuhan begitu ya. Moses juga melayani Tuhan, Colin juga melayani Tuhan meskipun kami bekerja di bidang masing-masing. Moses di bagian HRD ya. Saya di bagian guru, Colin di bagian finance ya. Kita bertiga walaupun punya bakat, punya pekerjaan yang berbeda-beda, tapi satu, kami mengikuti teladan dari orang tua kami. Ya, Papa dan Mama kami. Ya, melayani Tuhan. Saya tidak bisa berdiri di tempat ini dengan gemeteran gitu. Dengan gugup apa. Karena apa? Karena saya sudah melihat ya sudah dilatih oleh orang tua saya bagaimana harus khotbah, bagaimana harus melayani Tuhan, ya. Dan ya tadi hari ini saja sudah ada 3 jenis pelayanan. Tadi pagi main drum, sore keyboard, ya dan juga firman Tuhan. Ya kalau tidak melayani itu ya saya di belakang multimedia, ya.
mengatur kamera, mengatur segala sesuatunya. Jadi kehidupan saya ya saya pakai untuk melayani Tuhan. Ya, ada waktu hari Jumat dan Minggu saya harus berada di gereja, ada waktu Senin sampai Jumat saya harus berada di sekolah. Ya, untuk apa? Melayani, melayani di ladang yang Tuhan percayakan. Sehingga next, keteladanan rohani orang tua menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan iman generasi berikutnya. Ya, setiap kita yang sudah menjadi orang tua, apa yang kita fondasi apa yang kita tanamkan ke anak-anak kita? Apakah harus eh, dikit-dikit kita tunjukkan pribadi yang meminta-minta kepada anak-anak kita? Anak-anak kita melihat sedikit-sedikit mama dan papa minta-minta. Maka akan jadi apa anak-anak kita? Mental minta-minta. Ya. Tadi pagi Pak Gembala sudah menyampaikan ketika saya berada di Jakarta, ya, saya luruskan, bukan 2000, kosong. Ya, ketika mama telepon, Fit, masih ada doi, ya. Karena saya sudah diteladankan untuk tidak mengandalkan manusia, jadi saya mengandalkan Tuhan. Jadi saya jawab ke mama saya begini, ya, mamanya usah khawatir kita di sini. Pokoknya kalau Tuhan so gelisahkan, transfer Jo. Nah itu saya luruskan ya. Jadi sehingga apa ya? Saya lebih mengandalkan Tuhan. Tuhan, so abis ini. Gelisahkan ya papa dan mama untuk segera transfer gitu ya. Dan akhirnya tiba-tiba mama so transfer sekian. Oh puji Tuhan. Ya, jadi pernah ada momen saya 1 minggu itu memang tidak ada uang sama sekali. Ketika di Jakarta ya kuliah 1 minggu ya, memang saya hitung 1 minggu. Karena apa? Ketika saya pergi gereja saja itu jalan kaki dari Gading Serpong ke Karawaci. Ya, itu jaraknya kayak dari sini ke Patung Kuda lah ya, begitulah ya. Saya jalan kaki ke gereja. Memang karena soalnya ada doi. Bahkan persembahan pun saya skip gitu ya ketika berada di gereja. Dan bersyukurnya ketika pulang ya, ibu gembalanya panggil saya. Ya, panggil ibu gembala yang tempat saya melayani, dia panggil saya dan saya dapat berkat di situ. Ya, dulu itu menurut saya cukup besar. Dapatnya itu 500.000 di dalam amplop. Ya. Dan ketika itu saya bersyukur, wih, Tuhan Yesus baik. Ya. Padahal so kosong ini datang ke gereja jalan kaki. Nggak tahu Tuhan gerakan bagaimana, ibu gembalanya datang kemudian ini ada berkat buat kamu. Wih, puji nama Tuhan. Pulang dengan sorak-sorai, langsung naik taksi pulang. Ya, pergi jalan kaki, pulang dengan BMW gitu. Ya, tapi di situ dilatih iman saya. Ya, untuk ya jangan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ketika kita meminjam sana, meminjam sini, ya, hati-hati. Ya, belajarlah untuk meneladankan iman kepada anak-anak kita ya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua pembentukan iman. Ya ini saya typo ya berarti ini. Saya buat slide ini tadi malam jadi setengah-setengah sadar. Ya, agak typo di sini poin 2 ini maksudnya ya. Jadi setelah kita meneladankan iman, ya, iman itu akan terbentuk, ya, akan terbentuk. Nah di sini disampaikan di ayat 5b yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Yunike dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi didikan rohani membutuhkan kesengajaan dan konsistensi. Ya, next. Jadi pembentukan iman ini itu harus disengaja, ya. Anak-anak kita bawa ke dalam gereja. Ya, di sini ya ada Clay dan Lily, ya. Dari usia mereka sangat muda kita sengajakan, ya. Secara sengaja, bukan secara paksaan ya, secara sengaja. Ya.
kita bawa mereka ke bait Tuhan, ke gereja. Ya, begitu juga sudah disaksikan juga bagaimana kami ada mesbah keluarga. Disengajakan ya. Saya paling susah bangun ya awal-awalnya, tapi sesudah itu saya paling pertama bangun. Ya. Awal-awalnya saya susah sekali bangun. Bangun jam 5 pagi ikut mesbah keluarga. Ya, harus dikorek-korek dulu, bangun. Waktu SD, SMP, ya SMP saya mulai mandiri. Dengar suara gitar di ruang tamu. Jadi mesbah keluarga kami itu di ruang tamu, ruangnya cukup besar. Ya, ketika mama kuti gitar, ting nih, nah, sudah nyanyi, langsung otomatis bangun. Tapi waktu SD itu berat, ya anak-anak itu berat, apalagi anak saya Clay ini mau pergi sekolah berat sekali, ya dibangunkan. Tapi kita harus rutin, konsisten, ya konsisten lakukan apa? Mesbah keluarga. Kita ajak anak-anak kita ikut ibadah, ikut bersama-sama di gereja. Walaupun di gereja pun mereka tidur, mereka bermain, tapi kita sudah harus sengajakan mereka ikut ibadah, ya. Butuh kesengajaan dan konsistensi. Jangan hari ini oke, mesbah keluarga. Minggu depan bolong gitu. Baru minggu depannya lagi diingatkan kita mesbah keluarga. Jadi grafiknya itu naik turun. Ya. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita belajar gitu ya. Kalau belajar itu nggak ada yang langsung selalu jadi gitu ya. Tapi harus yang penting konsisten. Walaupun ada jatuh-jatuh, tapi ketika kita konsisten itu akan naik seperti harga emas ya. Sudah berapa sekarang? Nah, jangan harga dolar, waduh. Itu masalah bagi bangsa dan negara kita. Ya. Jadi perlu disengajakan dan konsisten. Iman harus pertama-tama hidup di dalam diri orang tua. Kita yang sudah dewasa, yang sudah begitu banyak pengetahuan, begitu banyak pengalaman, ya. Itu harus ada di dalam diri orang tua untuk mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak kita ini ya bisa imannya itu dibentuk dengan baik, ya. Nah, ada 3 langkah pembentukan iman. Next. Yang pertama, pembentukan iman yang paling sederhana yang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa mulai di dalam rumah yaitu membuat apa? Membangun mesbah keluarga. Ya. Saya bersyukur ada satu hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh istri saya, gitu ya. Yaitu apa? Ketika Tuhan memulihkan dia dengan saudara-saudaranya, ya. Ketika saya pergi kerja pagi-pagi, dia langsung hubungi adik-adiknya, gitu ya. Adik-adiknya untuk apa? Saat teduh secara online, ya. Karena di dalam sudah sekian tahun dilewati, ya. Istri saya punya visi misi, gitu, melayani keluarga yang terdekat, adik-adiknya, ya. Jadi dia sebagai seorang kakak yang paling tua, dia hubungi pakai WA dan mereka mulai membangun mesbah keluarga. Itu suatu hal yang luar biasa. Jarak sudah tidak ada lagi jadi halangan, ya. Kalau saya waktu kecil mesti kumpul di ruang tamu baru mesbah keluarga. Kalau sekarang kita bisa pakai gadget kita, ya, yang LDR, ya, suami istri yang berjauhan, ya, bisa pakai perangkat kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, mesbah keluarga, ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang mungkin LDR dengan anak-anak Bapak Ibu, ya, coba hubungi, aturkan, ya, mesti diaturkan itu, harus disengajakan. Atur di antara hari Senin sampai Minggu, hari apa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mau bangun mesbah keluarga. Saya percaya ketika walaupun pakai gadget, walaupun secara online, hadirat Tuhan pasti bekerja. Katakan amin. Ya. Membangun mesbah keluarga. Kemudian yang kedua, mengajar di setiap kesempatan. Ya. Anak-anak sekarang jangan sampai dibentuk moralnya, ya, etikanya itu dari media sosial. Media sosial sekarang agak
agak-agak kurang ajar memang. Saya lihat tontonan anak saya ini kok, kontennya anak-anak tapi, adegan-adegannya itu sudah adegan-adegan yang ya begitulah ya. Pukul harus dibalas dengan pukul, ya ada kekerasan, adegan kekerasan, ya. Jadi ketika kita ada kesempatan kita harus mengajar, ya. Bukan saya karena guru, saya menuntun Bapak Ibu harus seperti saya mengajar gitu, enggak. Mengajar yang paling sederhana itu di dalam keluarga. Ketika kita ada kesempatan kita lihat anak kita, ya kita berikan firman Tuhan, kita ajarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau bakal lahir dengan ini, adik harus belajar mengalah ya, harus mengasihi atau enggak belajar untuk memberi. Ini ada berkat lebih, coba kasih ke ini. Ya. Si Clay itu paling senang sekali lihat badut. Ya. Kalau di lampu merah atau di parkiran palang parkirnya memantau situ kalau ada badut, dia langsung cari, "Mana 2.000 Pak? Mana 2.000?" Sampai dia nangis-nangis gitu. Ya. Karena apa? Karena awal-awal kita sudah biasakan untuk memberi. Dan akhirnya ketika nggak ada badut, dia usaha cari-cari badut. Pak, sana ada badut. Aduh, jauh, sudah jauh. Ya pernah di lampu merah situ, yang sebelah yang ke arah Manado itu nggak ada badut. Yang ada badut yang ke arah Soekarno, ya, yang ke arah Minut. Kita sudah lewat begini, sudah lampu merah belok kanan, dia lihat badut disuruh mutar balik. Dia mau kasih 2.000. Itu satu hal yang sederhana tapi ketika kita mengajar ya di setiap kesempatan mengajar tentang memberi, mengajar tentang mengampuni, mengajar tentang mengasihi ya. Itu akan membentuk iman kita, anak-anak kita. Katakan amin. Ya, kemudian yang ketiga, nah ini tugas kita untuk apa? Menyaring setiap pengaruh. Ini tantangan kita sekarang, menyaring setiap pengaruh dunia digital ya. Sering-seringlah kita cek smartphone anak-anak kita, apa yang mereka buka, apa yang mereka lihat, ya. Untuk apa? Untuk menyaring, ya. Kita harus mengajarkan klik lagu-lagu rohani, kita harus mengajarkan klik untuk firman Tuhan supaya pendengaran mereka, pikiran mereka, apa yang mereka lihat, ya, semuanya itu berisi kebenaran. Ada pembentukan iman di situ. Jangan sampai dunia yang membentuk mereka. Ya. Next, jadi pendidikan terbaik bukan hanya soal akademik ketika mereka berada di sekolah, ya, tetapi pembentukan karakter dan iman. Nah, orang tua dipanggil menjadi pendidik rohani utama bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan. Ya, kita sebagai orang tua dipanggil Tuhan sebagai pendidik rohani utama. Ya, itu tanggung jawab. Ya, saya masih ingat ketika pernikahan, ya, Papa dan Mama mengantarkan saya, ya, untuk diberkati di sini dan setelah itu ada apa? Sungkeman. Ya. Jadi harus menghormati orang tua kedua belah pihak. Ya. Dan di situ sudah berhenti. Kenapa sih diantarkan? Diantarkan, ya, karena sudah selesai tanggung jawab sebagai pendidik rohani yang utama. Ya, sekarang harusnya sudah secara mandiri. Saya dan istri harus tinggal di rumah sendiri, hidup mengatasi setiap masalah sendiri, apapun itu sudah berdua lagi. Sudah tidak ada orang tua, itu sudah selesai. Nah, kita yang masih anak-anak kita yang belum menikah, ya, kita sebagai pendidik, orang tua dipanggil sebagai pendidik rohani yang utama. Sampai anak-anak kita ini yang kita lihat benar-benar siap untuk dilepas. Ya, dilepas, mereka memiliki pondasi yang kuat. Ya. Dan ada satu hal, ya, jangan sampai Bapak Ibu terlalu menganggap rendah diri Bapak Ibu. Ya. Begitu banyak kekurangan, tapi saya percaya
Tuhan akan memakai Bapak Ibu sebagai orang tua. Ya. Seorang anak itu tidak memilih dia harus lahir di mana. Ya. Kalau baju Bapak Ibu yang pakai sekarang, itu Bapak Ibu yang pilih kan? Betul? Celana yang Bapak Ibu pakai, itu Bapak Ibu yang pilih. HP, jam, tangan, ya, alat-alat yang ada di Bapak Ibu itu Bapak Ibu yang pilih. Tetapi ketika Bapak Ibu dilahirkan di keluarga A, di keluarga B, atau Bapak Ibu melahirkan seorang anak, itu siapa yang pilih? Tuhan. Tuhan yang pilih. Dan apakah pilihan Tuhan itu tidak sempurna? Pastilah sempurna. Baju yang Bapak Ibu pilih mungkin sempat kurang sempurna. Terlalu besar, terlalu kecil. HP yang Bapak Ibu pilih ya ternyata sekian hari lama-lama rusak, tidak sempurna. Tetapi ketika Tuhan yang memilih, ya, si A, si B lahir di Bapak Ibu, di keluarga Bapak Ibu, itu sempurna. Tuhan sudah percayakan ke Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat kekurangan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kurang di A, kurang di B, ya. Tapi Tuhan izinkan lahir anak Bapak Ibu. Itu tandanya bahwa Tuhan sadar bahwa Bapak Ibu bisa menjadi pendidik utama, pendidik rohani, ya, yang dipercayakan oleh Tuhan. Poin yang terakhir, next, yang ketiga, ya ini masih satu-satu terus ini poin. Nggak apa. Ya, poin yang ketiga yaitu apa? Wariskan iman. Ya. Wariskan iman. Ayat 5C, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya. Apa yang akan kita wariskan ke anak-anak kita? Apakah iman atau kita lebih sibuk mencari harta dan kita mewariskan harta? Ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Dan warisan yang paling berharga adalah iman. Iman Bapak Ibu. Ya, next. Warisan iman dari siapa? Louis dan Unico menghasilkan seorang Timotius yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa luar biasa? Dia bisa tahan, dia bisa kuat menghadapi ajaran-ajaran sesat, penganiayaan jemaat. Ya. Itu suatu hal yang luar biasa. Itu warisan iman. Ya. Dan saya percaya kesetiaan setiap pribadi kita sebagai orang tua hari ini dapat berdampak besar bagi masa depan generasi berikutnya. Ya. Ada hal yang terjadi di beberapa negara bagian di barat, gereja-gereja tutup dan dijadikan sebagai kafe, ya, sebagai store, ya, sebagai tempat pembelanjaan. Kenapa hal itu terjadi? Ya, ternyata hal tersebut terjadi karena apa? Sudah tidak ada regenerasi. Ya, anak-anak muda sudah lebih sibuk berkarya di dunia sekuler. Ya. Mereka lebih suka dengan editing video, lebih suka dengan area-area pekerjaan, sehingga gereja-gereja itu sudah tidak menjadi suatu esensi yang penting bagi anak-anak, gitu ya. Nah, itu tantangannya, ya. Sehingga kesetiaan orang tua hari ini itu sangat penting, ya. Supaya apa? Di gereja ini nanti, ya, anak-anak kita itu yang akan melayani di depan sini. Anak-anak kita yang akan memberitakan Injil di berbagai kota-kota. Anak-anak kita yang nanti dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa. Ya. Jadi penting bagi setiap pribadi kita, orang tua, untuk mewariskan iman ini. Ya, regenerasi. Berilah kesempatan yang muda itu untuk melayani. Berilah kesempatan anak muda itu untuk percaya diri di hadapan Tuhan. Ya, latih anak-anak kita untuk berdoa. Ya, kita wariskan iman ini. Ya. Clay diajarkan doa, ya. Clay kalau mau doa, Tuhan berkati makanan minuman ini. Hal yang sederhana kan, dia sehari itu 3 kali makan. Jadi kami ajarkan Tuhan berkati makanan minuman ini. Amin. Begitu saja. Singkat, padat, dan jelas.
Ya, itu waktu usia 2 tahun. Ketika dia sudah bisa ngomong, kita ajarkan untuk berdoa. Nah, dampaknya apa? Ya, ketika mau tidur, ya, saya dengan istri sudah kecapean, dia tarik tangan saya kemudian, "Papa, ayo doa." Wih, kaget juga. Tiba-tiba dia panggil doa. Terus, "Oh ya sudah, karena Clay yang panggil doa, silakan Clay doa, doa tidur. Tuhan Yesus berkati makanan minuman ini." Amin. Saya dan istri baku haga suka tawa, aduh. Ya, ya tiba saat saya waktu itu sakit, ya sakit. Kemudian saya bilang, "Clay, doakan Papa." Dan Yesus berkati makanan minuman ini. Amin. Ya. Dalam hati saya kata, tapi saya bersyukur dia sudah berani untuk berdoa. Ya, walaupun cuman kami bertiga, ya saya, istri dengan Clay. Tapi setidaknya dia punya kepercayaan diri. Dan itu sudah harus dilatih secara dini. Ya, kita wariskan iman kepada anak-anak kita. Kita beri mereka kesempatan untuk berdoa. Kita beri mereka kesempatan mungkin untuk membacakan firman Tuhan. Ya, Clay belum tahu membaca ya. Kalau disuruh baca palingan ya belum tahu lah ya dia. Apapun itu kita coba wariskan iman ini. Kita latih anak-anak kita untuk berani, ya, bersaksi, ya. Sehingga apa? Regenerasi. Kedepannya ada generasi yang akan menggantikan kita. Saya percaya juga ketika Bapak Gembala mempercayakan saya khotbah di tempat ini. Ini bentuk pelatihan bagi saya secara pribadi. Berbicara di depan Bapak Ibu. Dulu gugup sekali. Bahkan istri saya standby obat ma di belakang. Kenapa? Ketika selesai khotbah, ya, harus makan obat ma, sakit sekali di sini. Saya sambil khotbah begini, itu awal-awal ya. Kalau sekarang sih sudah biasa. Gitu. Awal-awal sampai harus konsumsi obat ma supaya apa? Nggak sakit di sini. Tapi sekarang udah nggak begitu, sudah biasa. Ya. Itu warisan iman, wariskan iman. Ya. Ketika kita mempercayakan sesuatu hal kepada anak-anak kita percaya kita sebentar wariskan iman. Ya, bagaimana mereka berdoa, bagaimana mereka membaca Alkitab, bagaimana mereka mungkin mengucapkan terima kasih, mengucapkan minta maaf, ya, mengucapkan kata-kata berkat. Tuhan Yesus memberkati, God bless you. Ya. Itu nilai-nilai iman yang kita wariskan ke anak-anak kita. Jangan sampai ke depannya ketika bertemu dengan orang lain, yang keluar apa? Memaki. Yang keluar apa? Kebun binatang. Ya, itu jadi batu sandungan, itu jadi trouble. Jadi masalah bagi orang-orang di lingkungan sekitar. Ya, biarlah anak-anak kita itu menjadi berkat. Kita wariskan iman. Saya tutup dengan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, Tuhan sering membangun pemimpin besar melalui mana? Rumah tangga. Ya, yang sederhana tetapi takut akan Tuhan. Katakan amin. Saya pakai kata di sini sering. Tuhan sering. Karena apa? Sudah begitu banyak ya pemimpin-pemimpin yang hebat dilahirkan dari apa? Keluarga yang sederhana yang takut akan Tuhan. Ya. Keluarga yang sederhana tetapi takut akan Tuhan. Ya. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan di malam hari ini ada 3 hal ya. Kita meneladankan iman kepada anak-anak kita. Kita membentuk iman mereka, kemudian kita wariskan iman ini. Sehingga ke depannya apa? Anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Yang akan mengubahkan kolongan Tetempangan. Katakan amin. Yang mengubahkan Minahasa Utara. Katakan amin. Yang mengubahkan Sulawesi Utara dan bahkan menjadi pemimpin yang luar biasa bagi Indonesia ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ucap syukur buat kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Kami belajar dari pribadi Timotius
yang bisa kuat di dalam melayani Tuhan, memenangkan jiwa begitu banyak. Dan hal itu tidak terjadi secara instan. Tuhan membentuk melalui keluarga. Tuhan membentuk melalui orang tua. Dan ajarkan kami yang dipercayakan Tuhan sebagai orang tua pada malam hari ini, kami bisa meneladankan iman. Kami bisa membentuk iman anak-anak kami dengan sengaja dan konsisten. Dan kami bisa mewariskan iman ini. Sehingga anak-anak kami ke depannya menjadi pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang menjadi berkat, menjadi jawaban bagi berbagai masalah yang terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Kami yang mungkin sebelumnya gagal dalam membangun mesbah keluarga. Kami mungkin sebagai orang tua gagal menunjukkan teladan. Kami minta ampun kepada-Mu Tuhan. Bentuk kami di malam hari ini. Biarlah ada teladan-teladan rohani yang kami bisa tunjukkan kepada anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami ke depannya dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Kami ucap syukur Tuhan. Pemakaian Tuhan atas kami terus terjadi. Berproseslah Tuhan. Dan mungkin kami sebagai seorang anak-anak, sebagai seorang anak kami berdoa di hadapan-Mu. Ampuni kami kalau kami lebih percaya kepada media sosial, kami lebih percaya kepada gadget kami daripada kepada orang tua kami. Ampuni kami itu sebagai seorang anak. Nah, ajarkan kami untuk menghormati orang tua, untuk terus mendoakan orang tua kami agar mereka bisa menjadi berkat. Kami bisa melihat orang tua kami ada pertobatan yang ditunjukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bahkan kami yang dipercayakan Tuhan sebagai orang tua rohani di komunitas manapun, Tuhan berkati kami sebagai orang tua rohani. Kami diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mempersiapkan generasi ini. Generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang kuat menghadapi setiap tantangan yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua diberkati malam hari ini, amin. Lambaikan tanganmu yang diberkati, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Terima kasih untuk Bapak Pendeta David Kamagi. Tentunya yang menjadi saluran buat kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak David bersama dengan istri juga dengan anaknya. Haleluya, puji nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan untuk doa persembahan. Sekaligus pengumuman selama seminggu akan berjalan. Akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Amel C. Aling. Kami persilakan. Haleluya, puji Tuhan. Boleh saya minta waktu sedikit Pak Gembala? Saya sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan tadi pagi saya dipercayakan Tuhan pelayanan di GBI Wawonasa Kapleng. Dan selesai ibadah saya mendengar satu kesaksian. Ini perlu saya bawa bagi kesaksian, tidak lama, tidak sampai 5 menit. Ada seorang keluarga, satu keluarga, ini anaknya itu minta ikan. Waktu mau makan anaknya minta ikan, ya. Tapi tidak dikasih ikan. Malah anaknya diangkat dan dibuang ke laut. Ya. Dan tidak lama anak itu sakit sampai dia meninggal. Saya kaget waktu dengar kesaksian itu. Kok ada orang tua ya tega waktu anaknya minta ikan, anaknya diangkat dibuang ke laut. Dan tidak lama sakit dan langsung dipanggil pulang oleh Tuhan. Anaknya meninggal.
Dan Bapak Ibu tahu keluarga ini sampai meninggal enggak dikasih anak oleh Tuhan. Jadi betapa kita bersyukur, kita dikaruniakan Tuhan, kita dipercayakan Tuhan. Anak-anak yang kita cintai, walaupun cuma satu seperti saya, ya. Tapi anak rohani saya banyak, seperti Engku David bilang tadi, banyak anak-anak rohani saya. Ada anak angkat saya, semua sudah menikah dan semua sudah berhasil. Puji nama Tuhan. Betapa kita bersyukur kita memiliki anak dipercayakan Tuhan. Mari kita mau menjaga dan menjadi teladan buat anak-anak kita. Mari kita persiapkan persembahan. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus untuk lawatan firman-Mu malam hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sebab kami dikaruniakan Tuhan anak-anak. Dengan kemampuan kami yang terbatas sebagai orang tua Bapa, kami ada banyak kekurangan, kelemahan. Dari cara berpikir kami, dari sikap kami. Mungkin kami seringkali kasar kepada anak-anak kami. Tapi kami bersyukur firman-Mu datang mengingatkan kami. Untuk kami memberi teladan yang baik kepada anak-anak kami. Untuk memberikan teladan iman kepada anak-anak kami. Untuk mereka terus berharap, percaya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan seperti Timotius yang diberi teladan oleh neneknya Louis dan ibunya Eunike. Kami percaya Tuhan, Engkau mampukan kami sebagai orang tua dengan kekuatan kuasa Roh Kudus untuk mendidik anak-anak kami supaya mereka menjadi anak-anak yang memiliki iman yang kuat. Sehingga dimanapun anak-anak kami pergi dan berada, mereka tidak terpengaruh dengan keadaan dunia yang semakin hari semakin jahat, dengan gadget, tetapi mereka terus berpaut dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penolong. Terima kasih Tuhan untuk kuasa firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, karuniakan terus roh hikmat, roh pewahyuan dan roh pengertian. Sehingga dimanapun hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dan ada banyak jiwa diselamatkan, dipulihkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami semua diberkati dengan kuasa firman Tuhan. Dan saatnya kami akan memberi korban persembahan. Berkati setiap persembahan kami. Kuduskan pemberian kami. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Pertama-tama saya mau menyambut apabila ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah ada, boleh lambaikan tangan. Nah, kita semua orang-orang lama ya. Gembala dan staf mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berhari ulang tahun. Dalam minggu ini dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 16. Dan untuk info Komsel, Bapak Ibu, ada Komsel Immanuel minggu ini pada hari Selasa bertempat di rumahnya Ibu Jenny Peleng. Ya, jam 6 sore itu digabung sekaligus dengan ibadah WBI atau Wanita Betel Indonesia. Karena tadi diumumkan di gereja ya, baru saya dapat info tadi sore bahwa ibadah Komsel akan digabung dengan ibadah WBI pada hari Selasa jam 6 sore di rumah keluarga Ibu Jenny Peleng. Dan untuk hari Kamis bagi WBI yang akan berangkat ke Pulau Gangga mengikuti fellowship WBI, kumpul di tempat ini jam 6:30 pagi. Ya, kumpul di gereja jam 6:30 pagi. Demikianlah info dan selanjutnya kita lebih jelas mengikuti warta lewat tayangan berikut ini.
Marilah kita bertumbuh bersama dengan mengikuti berbagai kegiatan doa maupun ibadah selama sepekan. Sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Ibadah youth diadakan setiap Sabtu jam 6 sore di gedung gereja. Mari generasi muda bergabung dan bertumbuh bersama. Jemaat yang rindu berdoa bersama, dapat datang dan mengikuti doa Pondok Daud yang diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, jam 12 siang, bertempat di ruang sekolah minggu. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Terbuka bagi setiap kita yang rindu, haus dan lapar untuk beribadah bersama. Ibadah raya diadakan 2 kali setiap hari Minggu, yaitu jam 10 pagi dan jam 6 sore. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani, dapat menghubungi pengerja gereja yang ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat GBI Beton sepanjang minggu ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya. Ya, saya sampaikan bahwa minggu depan anak-anak kita ya memang tidak banyak yang ikut karena kesibukan-kesibukan. Akan ada jambore hari Senin depan. Jadi kita diberi kesempatan untuk juga menabur karena hari Selasa kami akan kerja bakti untuk bangun tenda atau ya tempat untuk anak-anak kita tinggal. Digabung juga beberapa gereja tetangga kita yang mungkin juga sedikit yang hadir, dan kita sudah ada 2 lokasi ya. Jadi sudah ada couplingnya, coupling sementara ya. Jadi hari Selasa kita akan mulai kerja bakti untuk bangun. Jadi anak-anak muda atau bapak ibu yang mau ikut sama-sama boleh hari Selasa, dan mungkin juga hari Sabtu ya, hari Sabtu karena hari Minggu atau hari Senin sudah ke lokasi itu. Dan tentu anak-anak kita butuh dana, dan puji Tuhan kita juga membantu panitia karena tidak ada pendaftaran, maka tadi saya sudah ambil dana untuk serahkan ke panitia nanti hari Selasa nanti. Ya, jadi sudah bisa bawa persembahan. Juga doakan saudara untuk pengecoran lantai 2. Ya, lantai 2. Ya, lantai 2 gedung di sebelah. Rencana target kita sebenarnya akhir bulan ini, cuman tukang 1 tidak masuk, sehingga rencana pada awal bulan Juli nanti. Ya, jadi sudah ada seberapa yang saudara mau digerakkan oleh Tuhan untuk mau nabur. Ini taburan saudara. Maka silahkan nanti bisa memberi setiap hari Minggu atau juga ditransfer di rekening bank ya, bank gereja, rekening gereja ya. Sudah di WA group, nanti diisi formatnya karena ada yang tidak bisa tinggal WA saja, saya mau kasih sekian, nanti saya yang isi saudara ya, atau ada yang lain yang bisa bantu, karena itu kan perlu di copy paste lalu diisi nama begitu ya. Itu yang saya perlu sampaikan untuk pembangunan. Doakan saudara, yang penting saudara berdoa, percaya Tuhan akan menolong sehingga semuanya cukup. Bahkan kita terus berdoa, pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin diberkati Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama untuk persembahan persepuluhan, ucapan syukur, pembangunan, bahkan kolekte ekstra akan kita berikan pada malam ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu yang berlimpah-limpah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini umat-Mu akan bawa persembahan khusus
baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, bahkan persembahan kolekte ekstra untuk Jambore. Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan kami, bahkan umat-Mu juga yang akan menabur untuk pembangunan. Kami percaya berkat-Mu Engkau curahkan, sehingga kami percaya Engkau yang menyediakan benih bagi penabur, dan Engkau juga yang akan melimpahkan segala berkat kasih karunia-Mu kepada kami yang memberikan persembahan-persembahan kepadamu. Janji firman-Mu Engkau genapi. Kau buka tingkap-tingkap sorga dan curahkan berkat, sehingga umat-Mu bukan saja cukup, tetapi berkelimpahan dalam segala sesuatu. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri, bawa persembahan saudara ke depan. Pujian sebab Kau layak, terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, pujian sebab Kau layak, terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Oh, amin. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu pada malam ini. Kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengimpartasikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami menjadi keluarga-keluarga yang mewariskan iman kepada anak-anak cucu-cucu kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya keturunan orang yang sungguh-sungguh setia kepadamu akan melihat janji firman-Mu digenapi. Anak cucu diberkati oleh Tuhan. Anak cucu akan perkasa di bumi. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami bersyukur kami menjadi orang-orang tua yang memberikan teladan kepada anak-anak kami. Baik lewat kata-kata, lewat sikap hidup, lewat tingkah laku kami, lewat kami merespon setiap masalah, persoalan yang datang dalam hidup kami. Kami memberikan contoh dan teladan kepada mereka. Kami bersyukur dan kami berdoa sebelum kami mau pulang, Engkau menyertai bangsa kami, berkati bangsa kami Indonesia, Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Engkau memberkati, Engkau juga memberkati TNI Polri, Engkau memberkati para gubernur, wakil, wali kota wakil, bahkan bupati wakil, bahkan sampai kepada tingkat kecamatan, camat, lurah, hukum tua, kepala desa. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, bahkan perangkat-perangkat desa dan kelurahan Tuhan memberkati. Berkati pembangunan yang sedang berlangsung, baik pembangunan sumber daya manusia, sumber daya alam, pembangunan infrastruktur yang ada, bahkan sarana prasarana transportasi darat, laut, udara diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami dalam pertumbuhan ekonomi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau hari-hari ini, beberapa hari belakangan ini ada demo-demo
yang mengkoreksi pemerintahan dalam hal kebijakan-kebijakan ekonomi, sehingga harga-harga bahan pokok mengalami kenaikan-kenaikan. Tuhan menolong bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa kami dapat menghadapi tantangan global ini oleh karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan hikmat. Terima kasih, memberkati semua jemaatmu yang telah beribadah di ibadah yang pertama, bahkan juga di ibadah yang kedua, bahkan yang tidak sempat, kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Ada yang punya kesibukan-kesibukan, Tuhan ingatkan untuk mereka lebih mengutamakan Tuhan, untuk mencari Tuhan terlebih dahulu dan kerajaan-Mu Tuhan, dan mereka akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Berkati juga Tuhan seluruh kegiatan, aktivitas, pekerjaan, usaha, mata pencarian umat-Mu sepanjang minggu yang berjalan ini. Engkau menyertai, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk Jambore GBI Sulut Go yang akan diadakan pada hari Senin depan mulai bahkan sampai hari Jumatnya. Engkau menyertai, Engkau memberkati di masa liburan ini, biar anak-anak muda boleh berkumpul bersama-sama, mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Berkati panitia yang mengadakannya, bahkan berkati juga BPD, bahkan juga ketua-ketua KPA, baik di tingkat gereja lokal, bahkan juga di wilayah, bahkan daerah. Engkau memberkati Bapa. Terima kasih, segala biaya, dana yang dibutuhkan oleh panitia, Tuhan campur tangan, boleh cukup semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur, kami mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini, dan kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari umat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat wajahmu, tadakan tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan sendiri akan meletakkan tangannya atasmu dan memberkati engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati ketika engkau datang, diberkati ketika engkau pulang. Diberkati hidup pribadimu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, dan perjalananmu dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Biar damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua pada malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.